Dan autopsi menyebutkan jika David muntah-muntah karena pencernaannya tidak bisa menerima kaktus dan air kencing yang ia konsumsi, bukan karena ia sedang sekarat. Pada tanggal 8 Agustus tahun 99 di Taman Nasional Carlsbad Cavern Canyon, New Mexico, Amerika Serikat, terdapat sebuah mobil yang sudah 4 hari terparkir di sana. Sebenarnya ini bukan hal yang aneh karena memang Taman Nasional ini sering dipakai untuk tempat berkemah oleh masyarakat. Namun, petugas tetap harus memeriksa buku tamu demi keselamatan pengunjung di sana. Setelah para petugas melihat buku tamu, diketahui jika mobil itu adalah milik seorang pengunjung bernama David Coughlin. David datang ke Taman Nasional itu pada tanggal 4 Agustus bersama satu orang temannya yang bernama Rafi Kodikian. Yang membuat para petugas ini khawatir adalah mereka berdua hanya punya tiket untuk menginap 1 malam, yang artinya mereka hanya berencana untuk menginap 1 malam. Ditambah lagi ada petugas yang melihat jika mereka berdua tidak membawa cukup bekal makanan dan minuman untuk 4 hari berkemah. Beberapa petugas akhirnya memutuskan untuk mencari David dan Rafi di area Taman Nasional, dan setelah mencari selama 2 jam, ada salah satu petugas yang melihat seorang laki-laki duduk di semak-semak. Petugas ini masih ingat jika laki-laki ini adalah Rafi, teman dari David. Si petugas heran kenapa Rafi sendirian. Dia bertanya pada Rafi, "Di mana temanmu? Kenapa kamu sendirian?" Yang lalu dijawab oleh Rafi, "Temanku sudah mati." Apa sih sebenarnya yang terjadi pada David dan Rafi? Berikut ini aku ceritakan kronologi dari kasus pembunuhan yang sampai sekarang masih diperdebatkan di Amerika. Dan menurut kesaksian Rafi Kodikian, beginilah kronologinya. Rafi Kodikian, 25 tahun, dan David Coughlin, 26 tahun, adalah sepasang teman baik yang tinggal di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Hubungan persahabatan mereka sangat erat, bahkan mereka terlihat seperti kakak beradik. Pada bulan Juli tahun 99, David mengajak Rafi untuk melakukan road trip dari Boston ke California, sebelum David pindah keluar kota untuk menyelesaikan program masternya. Road trip mereka ini rencananya akan berlangsung selama 6 hari, dan tujuan akhirnya adalah rumah keluarga David di California. Mereka berdua sampai di Taman Nasional Carlsbad Cavern Canyon pada tanggal 4 Agustus dan memutuskan untuk berkemah 1 malam di sana. Mereka bertanya pada petugas di mana area berkemah yang bagus, dan si petugas menyarankan mereka untuk berkemah di area Rattlesnake Canyon. Sebelum menuju ke area Rattlesnake Canyon, David dan Rafi berbelanja beberapa bekal makanan dan minuman di minimarket terdekat. Tak lupa mereka juga mengurus tiket untuk berkemah semalam di Rattlesnake Canyon. Setelah mereka membeli 3 botol air, makanan instan, dan peta topografi, mereka bergegas menuju ke Rattlesnake Canyon agar bisa mendirikan tenda sebelum malam tiba. Dan ketika sudah menemukan tempat yang pas, mereka mendirikan tenda lalu mereka makan malam bersama. David lah yang bertugas memasak malam itu. Ia merebus beberapa sosis dengan 1 botol air yang mereka bawa. Seusai makan malam, di malam itu mereka gembira sekali. Mereka bercanda, berbicara tentang masa depan, dan berdiskusi gimana caranya mereka menghemat uang di road trip ini, karena mereka berdua sama-sama nggak punya uang banyak. Lalu karena udah malam dan mereka capek, mereka memutuskan untuk tidur dan berencana akan melanjutkan road trip di pagi harinya. Di pagi harinya, mereka membongkar tenda setelah sarapan. Mereka mengemasi barang-barang mereka dan bergegas kembali ke tempat parkir mobil. Namun sayangnya, David dan Rafi sama-sama tidak bisa membaca peta topografi. Mereka juga tidak ingat arah mana yang menuju ke jalan raya. Akhirnya mereka jalan random gitu aja ke satu arah dan berharap bisa bertemu orang lain yang bisa membantu mereka keluar dari Taman Nasional itu. Perlu diketahui, Taman Nasional ini luasnya lebih dari 18.000 hektar dan bulan Agustus adalah bulan di mana Taman Nasional ini lagi panas-panasnya. Mereka berdua merasakan panas yang begitu terik dan sialnya air minum mereka hanya tinggal setengah botol. Pada akhirnya di hari itu mereka menyadari jika mereka benar-benar tersesat. Air minum dan juga makanan mereka sudah habis, dan karena malam sudah tiba mereka terpaksa mendirikan tenda lagi untuk menginap. Di malam itu walaupun mereka berdua sudah dalam kondisi kelaparan dan kehausan, mereka lega karena udara malam yang dingin menyejukkan mereka. Namun sayangnya di pagi harinya mereka harus menghadapi kenyataan pahit lagi, karena ternyata jalan seharian yang mereka tempuh tidak menuju ke jalan
raya. Mereka malah terus masuk ke Taman Nasional dan menjauhi area publik. Di hari ketiga, karena mereka sudah sangat putus asa, mereka mencoba melakukan segala cara untuk tetap hidup. David dan Raffi mencoba memakan kaktus, menggigit dahan tumbuhan, bahkan sampai meminum air kencingnya sendiri. David dengan terpaksa bisa mengkonsumsi itu semua demi bertahan hidup, namun tidak dengan Raffi. Ia benar-benar tidak bisa memasukkan semua itu ke dalam mulutnya. Di hari ketiga itu mereka belum bisa menemukan jalan pulang dan tidak bertemu siapapun. Mereka mulai mendirikan tenda lagi dan tidak punya pilihan lain selain bermalam di sana. Ditambah lagi di malam itu kondisi kesehatan David mulai memburuk. Selain badannya demam, ia juga berkali-kali memuntahkan kaktus dan air kencing yang ia konsumsi. Di saat itu mereka terbaring di bawah tenda dan mereka mulai berpikir jika ajal mereka sudah dekat. Di pagi harinya, David yang sedang kesakitan menatap mata Raffi dan memberikan pisau kecilnya pada Raffi. David meminta Raffi membunuhnya agar ia segera terlepas dari penderitaannya. Raffi awalnya menolak, namun ia tidak tega melihat keadaan sahabatnya. Raffi akhirnya mengiyakan permintaan David dan Raffi bilang pada David setelah ia membunuh David, ia akan membunuh dirinya sendiri. Raffi menancapkan pisau kecil itu 2 kali di dada David dan David langsung meninggal di tempat. Setelah David meninggal, Raffi memutuskan untuk mengubur mayat sahabatnya karena ia tidak bisa melihat mayat sahabatnya tergeletak begitu saja. Raffi menggali sebuah lubang dangkal dan mengubur David di sana. Ia juga menumpuk beberapa batu di atas kuburan David sebagai tanda penghormatan. Setelah mengubur jasad David, Raffi yang semakin lemas merebahkan dirinya di bawah semak-semak. Saat itu tiba-tiba Raffi mendengar ada seseorang yang memanggil-manggil namanya dan juga nama David. Awalnya ia mengira jika ia hanya berhalusinasi, tapi lama-kelamaan suara itu terdengar semakin jelas dan semakin dekat. Raffi duduk untuk melihat siapa yang datang dan ternyata yang datang adalah salah satu petugas Taman Nasional yang mencari David dan juga Raffi. Petugas itu bertanya, "Di mana David? Kenapa kamu sendirian?" Yang lalu dijawab oleh Raffi, "Temanku sudah mati. Aku membunuhnya." Lalu ia menunjuk ke arah kuburan David. Raffi langsung dibawa ke kantor polisi sedangkan mayat David dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Dan autopsi menyebutkan jika David muntah-muntah karena pencernaannya tidak bisa menerima kaktus dan air kencing yang ia konsumsi, bukan karena ia sedang sekarat. Hasil autopsi juga menyatakan jika kondisi David tidak separah itu. Artinya dehidrasi dan kelaparan yang ia alami belum kritis yang bisa sampai menyebabkan dia merasa sangat menderita. Bahkan banyak sekali kasus di mana orang tersesat di gurun tanpa makan dan minum dalam kurun waktu yang lebih lama daripada David dan Raffi, namun mereka bisa bertahan hidup. Raffi juga mengatakan jika dirinya akan mengakhiri hidupnya setelah ia membunuh David. Namun ia bilang ia terlalu lemah untuk bundir. Nah, tapi kenyataannya di lapangan ia masih cukup kuat untuk menggali kuburan David dan mengangkat beberapa batu besar yang digunakan sebagai batu nisan. Jadi apakah benar Raffi selemah itu? Raffi sendiri sebenarnya tidak punya alasan lain untuk membunuh David. Air dan makanan mereka sudah habis sejak hari kedua. Jadi tentu saja motifnya bukan rebutan air atau makanan untuk bertahan hidup. Investigator juga mewawancara semua orang yang kenal dengan David dan juga Raffi. Dan semua orang bilang mereka tidak punya masalah sama sekali. Mereka benar-benar rukun sebagai sahabat. Pada tanggal 10 Mei tahun 2000, Raffi Kodikian dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Namun hakim kepala yang bernama Jay Forbes memotong masa tahanan Raffi dari 15 tahun menjadi 2 tahun saja. Raffi Kodikian akhirnya dibebaskan dari penjara pada bulan November tahun 2001. Keluarga David sendiri tidak pernah datang ke persidangan. Namun mereka mengeluarkan pernyataan jika mereka percaya Raffi tidak pernah punya niat jahat kepada David. Sampai sekarang pendapat warga Amerika mengenai kasus ini masih terbagi menjadi 2. Sebagian orang berpendapat jika Raffi memang sahabat yang baik, ia harusnya menyemangati sahabatnya agar mereka berdua bisa keluar dari Taman Nasional dalam keadaan hidup. Dan sebagian lagi berpendapat jika Raffi tidak punya pilihan lain. Ia tentunya tidak tega melihat sahabatnya menderita lebih lama lagi dan mengabulkan permohonan David yang meminta Raffi untuk membunuhnya. Hanya David, Raffi, dan Tuhanlah yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di hari itu.